Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budo horor. Dahsyatnya santet panah kapur dari tanah Kalimantan. Kisah Robert. Rowan, di sana ada yang kecelakaan, ujar salah satu temannya sambil berlari menghampiri Rowan yang sedang beristirahat. Siapa? Dan bagaimana keadaannya? Tanya Rowan. Wah, aku tidak tahu namanya. Dia orang survei. Kurasa lukanya cukup parah, tapi untungnya tim medis tadi segera datang. Rowan menghela nafas panjang semakin lama. Tempat itu semakin banyak menuntut korban. Apa ini semua adalah kesalahanku yang sudah terlalu ikut campur? Rowan membatin. Rowan, iya, kenapa? Harusnya aku yang bertanya kenapa. Karena akhir-akhir ini kau ini terlihat banyak sekali melamun. Sebenarnya ada apa sih, Wan? Rowan menggeleng pelan. Tidak ada apa-apa. Aku mungkin hanya kelelahan. Lelah fisik dan lelah pikiran itu beda, Rowan. Dan keadaanmu saat ini bukan terlihat seperti orang yang kelelahan secara fisik, melainkan lelah karena pikiran. Kalau memang ada apa-apa, ceritakan saja. Aku akan mendengarkan dan segera melupakan semuanya setelah kau selesai bercerita. Rowan tersenyum. Sungguh, aku tidak apa-apa. Ayo lawan, cerita saja. Aku akan mendengarkan. Kita sebagai lelaki tidak apa-apa untuk meluangkan curhatan satu sama lain supaya pikiran lebih plong dan kita kembali bersemangat dalam mencari nafkah. Lagi pula, masalah itu yang dipendam sendiri tidak baik untuk kesehatan. Lagi-lagi Rowan menghela nafas panjang. Aku merasa semua masalah yang terjadi di sekitaranku ini merupakan salahku. Akulah orang yang paling bertanggung jawab atas kesalahanku dan dampak dari kesalahan itu. Kesalahan? Kesalahan seperti apa? Aku lihat semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang bermasalah di sekitaranmu. Kecelakaan itu adalah salahku. Temannya tersebut langsung mengerutkan alisnya heran. Rowan, itu kecelakaan. Itu adalah bagian dari takdir. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Tidak ada yang menyalahkanmu di sini karena kau tidak salah. Rowan menunduk, matanya menatap kosong ke arah tanah. Takdir, gumamnya. Iya Rowan, itu memang takdir. Tidak ada yang harus disalahkan atas berjalannya takdir hidup kita. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini memiliki takdir masing-masing. Kau, aku, kita semua punya takdir masing-masing. Dan andaikan aku mati karena terlindas truk, apakah aku harus menyalahkan sopir truknya? Ya tidaklah, Rowan, karena semua itu sudah menjadi takdirku yang ditulis oleh Tuhan. Jadi jangan pernah menyalahkan dirimu untuk apa yang sudah tersurat, bahkan jauh sebelum langkah kita dimulai. Tetap saja, andaikan sopir truk itu berhati-hati, kau tidak akan mungkin terlindas kan? Ujar Rowan sambil menatap temannya itu. Temannya itu tersenyum, kemudian ia menggeleng. Sepertinya kau tidak mengerti dengan apa yang coba aku sampaikan. Faham, aku sangat paham. Tapi andaikan aku tidak ikut campur, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Dan mereka hanya akan mengambil apa yang mereka butuhkan dan tidak mencelakai orang-orang itu. Alis mata temannya itu berkerut. Sebenarnya apa sih masalahmu, Wan? Kau ini ikut campur masalah apa? Apa yang kau maksud dengan mereka hanya akan mengambil yang dibutuhkan? Dan apa artinya mencelakai orang-orang itu? Siapa yang telah mencelakai siapa? Tanya temannya itu bingung. Helaan nafas Rowan terdengar nyaring. Sudahlah, aku lanjut kerja dulu. Jam istirahat sudah habis, ujar Rowan seraya beranjak dari duduknya meninggalkan si teman yang masih kebingungan. Tidak seperti biasanya. Malam itu, Robert mengenakan celana hitam dan baju hitam dengan ikat kepala berwarna senada. Perempuan itu dibaringkan dengan alas jajaran daun sawang. Tidak jauh darinya terlihat Robert duduk bersila dengan mata tertutup sambil merapalkan mantra.
Sesaat setelah mantra diucapkan, Robert kemudian membuka matanya, lalu beranjak mendekati perempuan itu. Perlahan-lahan Robert mengarahkan telapak tangannya ke atas wajah si perempuan. Asap tipis seperti hembusan nafas di pagi yang dingin mulai terlihat keluar dari wajah perempuan itu. Tangan Robert tiba-tiba saja mengepal, dan seiring dengan itu asap tipis yang keluar dari wajah perempuan tersebut seketika menghilang. Robert kembali membuka jari jempol dan telunjuknya, lalu menempelkan jarinya ke bagian tengah kedua alis si perempuan. Mulut Robert kembali berkomat-kamit. Gerakan tangan Robert seperti sedang mengambil sesuatu, dan itu ia lakukan berkali-kali di bagian wajah si perempuan seperti dagu, ujung mata, dan di bagian yang terpasang susuk tentunya. Dan seiring dengan tangannya yang diangkat dari wajah perempuan itu, wajah si perempuan itu mulai mengeluarkan keringat. Tidak hanya itu, perempuan tersebut mulai menggeram pelan. Suaranya berat dan juga aneh, seperti berasal dari tenggorokan makhluk lain. Di sela geraman itu terdengar pula suara gemeretak gigi yang bergesekan cukup nyaring dan membuat bulu kuduk meremang. Hawa di ruangan itu semakin panas. Tubuh Robert sudah mulai basah oleh keringat yang semakin banyak. Sebuah kekuatan yang cukup besar tiba-tiba saja mendorong Robert hingga terjatuh dan menimpa perapinya. Robert meringis. Tangannya terkena bara api yang masih menyala, namun Robert tidak menyerah. Ia kembali bangkit untuk melepas sisa susuk yang masih terpasang di tubuh perempuan itu. Mantra masih terus dirapalkan, namun sisa susuk itu tak berhasil dikeluarkan karena setiap kali benda itu ingin keluar pasti masuk lagi ke dalam tubuhnya. Susuk apa ini? Gumam Robert sambil menyeka keringatnya dengan punggung tangan. Mata perempuan itu mendadak terbuka. Tatapannya tajam dan tak berkedip sama sekali. Jangan ikut campur, ujar perempuan itu dengan suara yang lebih mirip seperti suara laki-laki tua. Robert diam saja. Ia hanya memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh perempuan tersebut. Perempuan itu lalu beranjak dan berjalan ke arah pintu, namun saat akan membuka pintu tersebut tiba-tiba saja tubuhnya terbental. Bangsat, umpatnya penuh emosi seraya menatap tajam kepada Robert yang tampak tersenyum sinis. Perempuan itu terlihat semakin marah ketika melihat Robert yang tersenyum seperti mengejek. Sambil berteriak histeris, perempuan tersebut langsung menyerang Robert di ruangan kecil itu. Mereka terlibat perkelahian yang cukup sengit mengakibatkan barang-barang untuk ritual berhamburan. Mendengar suara keributan itu, orang-orang yang berada di luar langsung menerobos masuk ke dalam ruangan. Pegang itu punya, teriak Robert seraya berusaha menghindari gigitan dari perempuan itu. Orang-orang itu termasuk juga Sidang langsung memegangi tubuh si perempuan dan menahannya agar tidak menyerang Robert lagi. Robert beranjak perlahan, lalu mengibaskan telapak tangannya dengan ekspresi jijik. Cairan tanah yang lengket itu masih tersisa, hasil dari upaya menahan tubuh perempuan itu barusan. Robert mengambil bambu tamiang. Ia mendekat ke arah si perempuan dan mengarahkan bambu tamiang tersebut ke arah bagian tubuh yang masih terdapat susuk. Robert melukai bagian tubuh si perempuan dengan ujung bambu tamiang tersebut sambil merapalkan mantra. Darah yang keluar dari bekas luka itu berwarna merah kehitaman, dan Robert langsung menuangkan bambu itu ke dalam wadah kecil. Terlihat benda bulat kecil seukuran biji merica dibelah dua keluar dari dalam bambu itu. Robert menghela napas lega. Ia terduduk, tubuhnya terasa lelah. Tiba-tiba saja si perempuan mengejang. Robert diam saja menatap orang-orang itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Siang itu, Sidang masih duduk di teras. Wajahnya pucat dan tatapannya sendu. Kenapa? Tanya Robert. Bau busuknya masih ada, Bet. Padahal sudah dicuci berulang kali menggunakan deterjen, pewangi, sabun mandi, sampo, pasta gigi, dan juga tanah. Tapi baunya tetap masih ada. Aku sulit beraktivitas karena bau busuk ini, Bet, ucap Sidang sambil memperlihatkan tangannya yang semalam ia gunakan untuk memegangi si perempuan pengguna susuk. Robert tersenyum tipis. Coba kau cuci tanganmu dengan serbuk kopi. Biasanya serbuk kopi cukup efektif untuk menghilangkan bau busuk bangkai, ujar Robert. Sidang langsung beranjak untuk masuk ke dalam rumah, namun langkahnya langsung dihadang oleh Robert. Mau kemana? Tanya Robert.
Yang mengambil kopi, Bet? Kan tadi katamu kopi bisa menghilangkan bau busuk ini. Enak sekali. Kau ingin menggunakan kopi tumbuk untuk mencuci tanganmu. Beli saja kopi hitam sasetan di warung. Itu lebih murah, ujar Robert seraya memberikan selembar uang 50 ribuan untuk sidang. Kembalian jangan korupsi, ujar Robert lagi. Sidang tidak menanggapi, ia hanya menatap sinis kepada Robert sebelum pergi. Plang! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rowan. Apa-apaan ini? Ujar Rowan kesal seraya mencengkeram erat tangan perempuan berambut pirang itu. Saat itu Rowan dan teman-temannya sedang makan di sebuah warung yang berada tidak jauh dari mes. Dia sudah mengamiliku dan dia tidak mau bertanggung jawab, teriak wanita itu sambil menunjuk ke perutnya. Teriakan itu langsung mengundang perhatian dari rekan-rekan kerja Rowan. Mulut Rowan ternganga dengan matanya yang melotot. Aku mengamilimu? Sejak kapan? Aku bahkan tidak ingat pernah menyentuhmu. Jangan membuat fitnah, ujar Rowan gusar. Suasana mendadak hening. Tiba-tiba saja perempuan itu terisak. Ia jatuh terduduk di tanah, tangisnya sesenggukan. Kamu bukan tidak ingat. Kamu hanya tidak ingin mengakuinya. Tapi aku ingat semuanya. Aku tidak mungkin lupa pada orang yang sudah melakukan ini padaku. Rowan menggeleng pelan. Ia belum pernah sekalipun melakukan hubungan badan dengan seorang wanita, bahkan dengan meranti. Namun saat ingin membela diri, mulutnya terasa keluh seolah lidahnya membatu dan semua kata-kata lenyap begitu saja. Aku butuh kamu bertanggung jawab, lanjutnya lagi. Suara perempuan itu kini lebih pelan, hampir seperti bisikan yang tertelan angin. Bukan karena aku ingin memaksamu, tapi karena anak ini, dia berhak tahu siapa ayahnya, lanjutnya terisak. Rowan merasa dadanya menjadi sesak. Seketika, andai saja bukan perempuan, mungkin sudah dihajarnya habis-habisan orang yang telah memfitnahnya itu. Rowan menatap teman-temannya satu persatu. Matanya berkaca-kaca, lalu tanpa mengatakan apa-apa, Rowan langsung pergi dari tempat tersebut. Ia kembali ke mes dan segera mengemasi barang-barangnya. Rowan, mau kemana kau? Tanya salah satu teman yang mengejarnya. Aku mau pulang, ucap Rowan lirih. Wan, tapi ini perusahaan. Kalau kau pulang tanpa pamit, kau bisa terkena sanksi atau yang lebih parahnya, namamu bisa masuk ke dalam daftar hitam, ujar temannya itu mencoba menahan Rowan agar tidak jadi pergi. Aku tidak peduli, ujar Rowan seraya menepis tangan temannya itu. Ayo kita buktikan kalau semua itu hanyalah fitnah. Jangan sampai kalawan. Kamu itu kerja di sini kan karena kau punya cita-cita. Kalau masalah ini sampai ke atasan, kau pikir mereka akan menerima lalu mempercayai perkataanku begitu saja? Tidak, aku yakin mereka akan memecatku. Ya lalu sekarang masa kau mau pergi begitu saja? Percuma juga aku di sini. Besok ataupun lusa aku tetap akan pecat juga, ujar Rowan lalu keluar dari mes. Rowan, temannya itu masih berharap Rowan mengurungkan niatnya. 2 hari kemudian, pagi itu, ketika pintu rumah dibuka, terlihat di teras sudah ada Rowan yang sedang tidur dengan posisi beringkuk, alis mata Robert berkerut. Rowan, panggil Robert sambil menendang pelan kaki pemuda itu. Rowan membuka matanya, wajahnya terlihat sedih. Kenapa? Tanya Robert. Rowan bangun, ia menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab pertanyaan saudara angkatnya itu. Aku berhenti bekerja, Bet. Aku sudah difitnah. Aku rasa aku sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bekerja di perusahaan manapun. Hidupku sudah hancur, Bet. Nanti dulu, memang siapa yang memfitnahmu? Tanya Robert. Rowan menggeleng. Aku tidak tahu, aku tidak kenal. Lagi-lagi alis mata Robert mengkerut. Ya harusnya kau buktikan kalau kau memang tidak bersalah. Bukannya kau malah pulang kemari. Dasar bodoh. Rowan mengalihkan pandangannya ke arah jalan setapak. Ia sama sekali tak tertarik untuk berdebat dengan Robert. Lalu, bagaimana dengan hubunganmu dan Ranti? Menurutmu, apa mereka tidak akan kecewa saat tahu kau menyanyiakan pekerjaan itu? Tanya Robert sembari duduk di sebelah Rowan. Helaan nafas Rowan terdengar nyaring. Aku sudah tidak punya muka untuk bertemu Ranti, Bet, ucap Rowan pelan, nyaris tak terdengar. Robert membuang nafas melalui mulut sementara matanya menatap rerumputan yang bergoyang ditiup angin. Masalah itu seharusnya dihadapi, dicari solusinya, bukannya malah dihindari seperti ini. Ini bukan Rowan namanya. Karena Rowan yang aku kenal tidaklah sepengecut ini, ujar Robert pelan, matanya masih menatap rerumputan. Kau tidak tahu masalahnya, Bet.
Mungkin kau pun akan melakukan hal yang sama jika ada di posisiku. Tidak, karena semua masalah itu bisa dicari jalan keluarnya. Oh ya, lalu masalahmu dengan Manyang bagaimana? Apa kau sudah menemukan solusinya? Kau pun sama saja, sikapmu pengecut, sok-sokan, laku. Sementang banyak perempuan yang menyukaimu, ujar Rowan dengan nada tinggi. Alis Robert kembali berkerut. Hei, jangan membahas masalahku. Ya, begitu juga kau. Jangan membahas masalahku lagi, balas Rowan tak mau kalah. Gigi Robert bergemeretak, menahan rasa kesal atas jawaban Rowan. Robert beranjak, lalu masuk ke dalam rumah, meninggalkan Rowan yang masih melamun dengan mata tak berkedip. Robert, panggil Sidang dari kejauhan. Ia berlari dari arah jalan setapak untuk menuju rumah Robert. Robert yang saat itu sedang meraut bambu langsung menoleh. Raut wajah Sidang tampak sangat serius. Ada apa? Kenapa teriak-teriak seperti itu? Seperti orang kehilangan istri saja, ujar Robert ketika Sidang sudah berada di hadapannya. Anu Bet, si Anu sakit parah Bet. Dia si Anu siapa? Kalau bicara itu yang jelas, ujar Robert memotong perkataan Sidang yang belepotan. Sidang lalu menghela napas panjang, mencoba untuk menenangkan diri agar ia bisa menyampaikan apa yang ingin ia katakan secara jelas kepada Robert. Begini Bet, si Grace sakit parah, baru saja disampai di rumahnya dan ibunya langsung menemuiku. Dia menyuruhku untuk menyebutmu, ujar Sidang. Grace, yang kerja di Kalimantan Selatan itu? Iya Bet, betul ya Bet. Robert segera beranjak dari duduknya. Ia kemudian mempersiapkan peralatan yang akan dibawa, sementara Sidang menunggu di teras. Mau kemana Bet? Tanya Rowan lalu menyeruput air dari gelas yang dipegangnya. Ke rumah Grace, dia sakit parah. Bet, aku ikut. Tidak usah, kau tunggu di rumah saja, karena aku rasakan ada orang yang datang kemari juga, ujar Robert. Rowan mengangguk, lalu kemudian ia duduk. Wajahnya masih murung dan juga tampak sedih. Entah sampai kapan ia akan seperti itu. Ayo, ujar Robert pada Sidang. Sesampainya di rumah Grace, terlihat seorang wanita terbaring di atas kasur tipis. Wanita itu berusia awal 30-an. Wajahnya terlihat sayu dan retina matanya berwarna putih. Ini panah kabur. Dia dibuat buta oleh seseorang. Dia akan kembali bisa melihat lagi jika dia keluar dari Kalimantan, ujar Robert. Si wanita yang sedang berbaring itu segera bangun dan duduk ketika ia mendengar suara Robert. Benar, waktu itu aku pernah berobat sampai ke salah satu rumah sakit yang ada di Tanah Jawa. Dan anehnya di sana aku bisa melihat semuanya seperti semula. Pada awalnya aku senang. Aku pikir kebutaan yang aku alami itu sudah sembuh. Tapi saat aku kembali lagi ke tanah Kalimantan, penglihatanku kembali menghilang. Aku kembali mengalami kebutaan. Dari situ aku mulai curiga dengan apa yang aku alami, cerita si wanita itu. Lalu, apa bisa diobati? Tanya ibunya. Robert menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya secara perlahan. Robert menggeleng. Tidak ada cara menyembuhkan panah kabur. Satu-satunya cara adalah dengan pindah keluar dari pulau dan menetap di sana untuk selamanya, ujar Robert. Mendengar jawaban Robert seperti itu, si wanita langsung menangis. Ia dipeluk dan ditenangkan oleh ibunya. Tolong Bet, tolong. Aku memang ingin menolong, tapi untuk panah kabur ini, aku tidak punya solusinya. Karena panah kabur selalu menargetkan mata, diobati pun akan sulit. Tapi, aku bisa memberitahu siapa pelakunya, dan aku bisa membuatnya merasakan seperti apa yang kamu rasakan, lanjut Robert. Isak tangis wanita itu mereda. Siapa dia Bet? Tanya si wanita kemudian. Laki-laki yang selalu berusaha mendekatimu. Perawakannya tidak begitu tinggi, memiliki kumis tipis, hidungnya bangkung, dan sebelah matanya buta. Kau pernah menghina kekurangan orang itu, ujar Robert. Si wanita terdiam. Sepertinya ia mengenali ciri-ciri yang Robert sebutkan itu. Aku bersalah. Aku sudah menghinanya. Tapi andaikan aku minta maaf padanya, apakah mungkin dia akan mencabut santet ini? Robert terdiam sesaat, lalu kemudian mengiyakan. Aku akan coba meminta maaf padanya. Aku tidak ingin menyakitinya dengan mengirimkan penyakit yang sama, karena ini murni adalah kesalahanku. Karena aku yang sudah menghinanya, padahal aku bisa menolak kebaik-baik tanpa harus menghina fisiknya. Robert tersenyum. Kalau memang seperti itu maumu, cobalah untuk meminta maaf padanya, ucap Robert. Si wanita mengangguk, lalu mengucapkan terima kasih pada Robert. Sementara itu di rumah Robert.
Apa benar ini kediaman Robert? Tanya orang itu. Rowan mengangguk dan langsung mempersilahkan kedua orang itu untuk masuk ke dalam. Apa kamu Robert? Ah, bukan. Saya Rowan. Saya adiknya Robert. Kalau boleh tahu, Robertnya di mana ya? Robert sedang mengobati orang, tapi sepertinya sebentar lagi dia akan pulang. Kedua orang itu mengangguk. Rowan kemudian berjalan ke dapur untuk membuatkan minuman. Setibanya di rumah, Robert tersenyum menatap para tamu yang sedang duduk menunggunya. Apa kamu yang namanya Robert? Tanya salah satu dari kedua tamunya tersebut. Iya betul, saya Robert. Keduanya tampak menghela nafas lega, lalu kemudian tersenyum. Kami tahu tentangmu dari Sawan. Dia yang memberikan alamatmu pada kami, ucap orang itu nyaris bersamaan. Robert mengangguk. Kami kemari untuk meminta bantuanmu. Robert kembali mengangguk. Apa yang bisa aku bantu? Jadi begini, aku sakit hati dengan seorang perempuan. Dia sudah menipuku. Sudah banyak sekali hartaku habis untuk membiayainya dari awal masuk SMA hingga lulus kuliah. Dia berjanji untuk menerima lamaranku setelah dia lulus kuliah. Namun setelah lulus, dia malah menikah dengan orang lain. Ya aku akui sih, laki-laki itu jauh lebih muda jika dibandingkan denganku. Dan laki-laki itu ternyata merupakan pacar sewaktu masih kuliah. Dan bodohnya, aku tidak pernah menyadari kalau perempuan itu sudah mengkhianatiku sejak awal perkuliahan. Banyak sudah waktu dan hartaku yang kuberikan untuknya, tapi yang kudapatkan hanyalah pengkhianatan. Padahal selama ini bersama, aku menjaganya, menjaga kehormatannya, tak pernah sekalipun menyentuhnya, apalagi melakukan hal yang tidak pantas. Tapi apa yang dilakukan? Dia justru menyerahkan segalanya pada pria lain dengan mudahnya, seolah aku tak pernah berarti. Sekarang, aku hanya ingin satu hal, agar dia merasakan sakit yang sama. Biar pernikahan hancur seperti hancurnya hatiku, ucap orang itu. Suaranya berat, diliputi dendam yang dalam. Robert menghela nafas panjang. Penderitaan seperti apa yang kamu ingin dirasakan? Tanya Robert. Rowan langsung menatap Robert, namun itu hanya sesaat, karena setelahnya Rowan kembali mengalihkan pandangannya ke dinding. Aku ingin dia sakit-sakitan, gagal dalam segala hal, keluarganya berantakan, rumah tangganya hancur karena orang ketiga. Berapapun biayanya, aku siap. Robert terkekeh. Baik, kau siapkan saja foto, rambut, kuku, atau yang lebih bagus adalah darahnya. Tapi kalau tidak ada, cukup foto dan namanya saja, nama panjang dan nama panggilannya, ujar Robert. Nah, sebelum kemari, aku sudah mempersiapkan semuanya. Tapi kalau kuku, rambut, apalagi darah, sulit sekali untuk didapatkan. Aku cuma punya foto dia dan suaminya. Kalau nama panjang, binti dan tanggal lahir, aku tahu, ujar orang itu seraya meletakkan beberapa lembar foto di lantai. Robert kembali terkekeh, tangannya meraih foto-foto itu lalu menatapnya satu persatu. Baik, tapi aku pastikan dulu, apa ceritamu itu benar atau tidak. Dan kalau yang kau ceritakan tadi hanyalah karangan saja, aku tidak akan pernah mau membantu. Orang itu mengangguk mantap. Robert lalu beranjak dari duduknya. Ia melangkah ke dalam ruangan ritual, lalu duduk bersila sambil memegangi foto yang tadi diberikan. Mulut Robert berkomat-kamit, matanya mulai terbejam. Setelah beberapa menit lamanya, Ron beranjak dari duduknya untuk menyusul Robert. Bet, biar aku saja, Bet. Aku butuh uang, Bet, ujar Rowan. Robert membuka matanya. Bukannya kau sudah berjanji pada Meranti tidak akan pernah melakukan ritual santet lagi? Rowan menarik napas panjang, matanya sendu menatap Robert. Bet, kalau kau pikir-pikir, aku bukanlah lelaki yang baik untuk Meranti, Bet. Aku tidak akan mampu menjadi imamnya. Dia berhak mendapatkan laki-laki yang lebih baik dariku, yang bisa menjadi imam, guru, dan juga membahagiakannya, kata Rowan. Lalu, dengan alasan seperti itu, kau ingin lari begitu saja? Tanya Robert. Aku ingin pergi jauh dari sini, Bet. Aku butuh uang, Bet. Robert menatap Rowan dengan tajam. Kau pikir masalahmu akan beres jika kau tinggalkan pergi? Ini bukan sekedar tentang Wan. Suaranya rendah tapi tajam seperti pisau yang mengiris perlahan. Rowan menundukkan kepalanya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak meminta agar kau mengerti, gumamnya pelan. Aku hanya tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua ini terlalu rumit, Bet, kata Rowan melanjutkan perkataannya. Robert menghela nafas panjang. Hadapi dan selesaikan semuanya, ujar Robert. Rowan mengepalkan tangan, matanya beradu tatap dengan Robert. Jangan menjadi bajingan pengecut.
yang hanya bisa berlari ketika ada masalah. Rowan tidak mengatakan sepatah kata pun, namun saat Robert akan berjalan keluar ruangan tersebut, Rowan menarik tangannya. "Biar aku yang kerjakan," kata Rowan. "Apa kau tak dengar apa yang aku katakan tadi?" tanya Robert. "Aku dengar, aku tidak tuli." "Kalau kau memang mendengar, harusnya kau turuti." "Bet, aku sudah selesai, Bet. Tolong jangan ikut campur masalahku, Bet." "Hei, kau itu adikku bangsat. Ranti pun sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Aku tidak ingin hubungan kalian berakhir hanya karena fitnah seperti itu. Kenapa saat itu kau tidak membela diri? Apa mungkin jangan-jangan kau benar-benar sudah menyetubui perempuan itu?" "Tidak, Bet, tidak. Aku tidak pernah melakukan hal itu. Aku terlalu malu, Bet. Semua mata teman-temanku tertuju padaku. Sorot mata mereka semua seperti menghakimiku. Harga diriku hancur, Bet. Kepercayaan diri yang selama ini kubangun musnah seketika, Bet." Robert mencengkram bau Rowan. "Kalau kau hancur, lalu kau pikir bagaimana dengan Berarti? Aku rasa dia akan lebih hancur dari siapapun kalau sampai kau pergi meninggalkan dia." Rowan menunduk, bahunya bergetar. "Aku tahu, Bet. Aku pengecut. Tapi aku takut, Bet. Kalau aku buka mulut, semua akan bertambah parah. Aku tidak tahu bagaimana cara membela diri saat semua orang sudah memutuskan aku bersalah, Bet." Robert menghela nafas berat, matanya memerah. "Tidak peduli seberapa parahnya, kau tetap harus menghadapinya. Jangan biarkan fitnah itu menjadi kebenaran hanya karena kau diam. Kalau memang kau benar laki-laki, buktikan. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu dan juga Ranti." Rowan menatap Robert, matanya penuh keraguan dan luka. Tapi dalam diam itu, sebuah keputusan mulai tumbuh, rapuh tapi nyata. Robert melangkah keluar ruangan, menemui kedua tamu yang masih duduk menunggunya. "Bagaimana? Aku tidak bohong kan?" Robert mengangguk. "Baik, aku akan membantumu," ujar Robert. Kemudian orang itu tersenyum, lalu mengeluarkan segepok uang dan menyerahkannya pada Robert. "Lakukan yang terbaik ya," ucapnya. Robert tersenyum, lalu mengambil uang itu. "Bet," panggil Rowan pada Robert yang saat itu sedang mempersiapkan ritualnya. "Apa?" "Bet, biar aku yang melakukannya, Bet." Kau akan pergi kan setelah mendapatkan uang ini kan?" "Maaf, Rowan. Aku tidak bisa membiarkanmu menjadi seorang pengecut yang hanya bisa lari dari masalahnya sendiri." "Bet, aku tidak akan lari, Bet." "Lalu untuk apa uang ini?" Aku ingin mengumpulkan uang, Bet." "Hei, ini uang haram. Harga dari nyawa seseorang. Kau itu kan sudah berhenti menjadi dukun santet. Jadi, carilah pekerjaan yang lebih layak." Rowan menghela napas panjang. "Justru, aku butuh uang itu untuk modal mencari pekerjaan halal di luar negeri, Bet." "Luar negeri?" ujar Robert mengulangi kalimat yang Rowan ucapkan dengan mata melotot. Sepertinya ia sangat kaget kala mendengar jawaban dari Rowan. "Ya, Bet. Bahasa Indonesiamu saja masih kaku. Ini malah mau pergi ke luar negeri. Kau waras apa sudah gila? Bagaimana kalau setelah tiba di sana organ-organmu nanti dijual?" "Tidak, pokoknya tidak boleh," ujar Robert gusar. "Kalau begitu, izinkan aku pergi ke Kaltim, Kalbar, Kalsel, Kaltara, atau keluar pulau juga boleh." Robert berdecak sambil menggelengkan kepalanya. "Besok, antarkan aku menemui perempuan yang memfitnahmu itu. Aku akan beri pelajaran padanya," ujar Robert, lalu mendorong Rowan untuk keluar dari ruangan itu. Robert." Rowan memanggil-manggil Robert dari balik pintu. Ada-ada saja. Segala pakai mau keluar negeri. Dipikirnya mudah mencari pekerjaan di luar negeri tanpa pengalaman seperti dia. Mau jadi apa dia di sana? Masa mau jadi dukun santet di luar negeri? Gumam Robert. Robert duduk bersila. Di depannya terdapat perapian, foto, boneka, dan peralatan lainnya. Aroma asap dari bara dan kemenyan itu tercium memenuhi ruangan tersebut. Di dapur, Ron duduk menghadap api kecil dari tungku kayu. Di atasnya sebuah ceret menunggu mendidih. Uap perlahan mulai mengepul. Ia tengah merebus air, bersiap membuat secangkir kopi untuk menemaninya malam itu. Kak Robert, panggil seseorang dari arah pintu luar. Suaranya terdengar asing bagi Rowan. Bergegas, Rowan beranjak untuk membukakan pintu utama rumah itu. Setelah pintu terbuka, terlihat seorang gadis muda tengah berdiri di depan pintu. "Robert sedang sibuk. Mau apa kau?" tanya Rowan. Gadis yang tak lain adalah Asni tersenyum dengan kikuk. Ada yang ingin kukatakan pada Kak Robert," ucapnya. Kemudian Rowan menghela nafas panjang, lalu kemudian membukakan pintu lebih lebar. "Masuklah,
Tunggu Robert di dalam, ucap Rowan mempersilakan. Kamu pasti Rowan kan? Tanya Asni. Wah, dari mana kamu tahu? Robert yang menceritakan. Oh ya? Memangnya sedekat apa hubunganmu dengan Robert? Tanya Rowan. Asni tersenyum. Ia mengedarkan pandangan ke ruangan itu. Sama sekali tak ada yang berubah di rumah Robert. Perubahan satu-satunya bagi Asni adalah keberadaan Rowan di rumah itu. Kau mau minum kopi? Tidak, terima kasih. Rowan meninggalkan gadis itu, membiarkannya menunggu Robert di dalam rumah. Di dalam ruangan ritualnya, Robert tampak tersenyum puas ketika ritual baru saja diselesaikan. Dia kemudian beranjak dari duduknya lalu berjalan keluar ruangan. Di depan ruangan itu sudah ada Rowan yang menunggu. Ada tamu mencarimu, ujar Rowan seraya masuk ke dalam ruangan tersebut. Hei, mau apa? Tanya Robert. Apa aku sekarang tidak boleh lagi menggunakan ruangan ini? Ujar Rowan balik bertanya. Kau itu kan sudah berhenti. Mau apa lagi ke dalam? Aku tidak pernah bilang berhenti. Aku itu mengatakan hanya mengurangi dan hanya akan menargetkan orang-orang jahat sebagai korban. Kenapa sekarang kau yang so suci sih? Rowan, aku bukan so suci. Kau pun tahu aku orang seperti apa kan? Tapi saranku, jangan pernah melanggar prinsipmu. Jangan sampai jadi sepertiku yang mengkhianati prinsipnya sendiri. Oh, jadi kalau kau boleh gitu, kalau aku enggak, begitu? Anak ini, ujar Robert sudah hampir saja memukul Rowan, namun ia urungkan ketika suara perempuan yang tak asing terdengar menyapanya dengan hangat. Kak Robert, apa kabar? Asni, kenapa kau kemari lagi? Bukankah waktu itu sudah kutegaskan kalau aku tidak ingin lagi bertemu denganmu? Bujang tua solaku, gumam Rowan. Boleh aku bicara empat mata sama Kak Robert? Tanya Asni memelas. Robert menghela nafas panjang. Lalu ia berjalan mendahului Asni, Robert, menuju ke arah teras dan setelah pintu dibuka, ia lantas duduk di depan pintu. Bicaralah, dan setelah ini langsung pulang, ujar Robert. Aku dijodohkan kok. Laki-laki itu berusia 28 tahun. Dia bekerja di kantor capil. Bukannya itu bagus? Dia masih cukup muda dan pekerjaannya pun juga bagus. Tapi dia bukan Kak Robert. Rowan yang menguping langsung memajukan bibir bawahnya mengejek. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, pulanglah Asni, ujar Robert. Kak, aku ingin menikah sama kakak. Aku tidak tertarik dengan anak kecil. Aku bukan anak kecil lagi, Kak. Walaupun aku harus menikah muda, aku hanya ingin menikah dengan kakak, hanya sama kakak. Asni, apa kau lupa kejadian terakhir waktu itu? Aku masih sakit hati dengan ulahmu. Maaf Asni, sebenarnya aku tidak ingin mengatakan ini, tapi karena kau yang terus memaksa, jadi terpaksa. Harus aku katakan. Aku benar-benar tidak bisa menerimamu, karena aku sudah memiliki perempuan yang aku idam-idamkan, yang tentunya dia lebih dewasa dan tidak pernah memaksakan perasaannya padaku, ujar Robert, yang langsung membuat Asni kaget. Tidak hanya Asni, Rowan yang menguping itu pun juga ikut kaget. Saking kagetnya ia bahkan hampir ketahuan menguping. Asni tidak mengatakan apa-apa. Ia pun langsung beranjak dari duduknya dan pergi dari rumah Robert tanpa mengucap kata permisi. Robert menghela nafas lega. Siapa perempuan idamanmu itu, Bet? Tanya Rowan yang keluar dari tempat persembunyiannya. Sial, sejak kapan kau menguping di situ? Jawab dulu pertanyaanku tadi. Siapa perempuan yang kau idam-idamkan itu? Apa aku kenal dia? Mia atau Manyang? Tidak mungkin ibunya Ranti kan? Ujar Rowan. Plak! Sebuah pukulan kecil mendarat di bibir Rowan. Pemuda itu langsung mengeringis dan mengusap bibirnya. Berani-berani aku bicara seperti itu, ujar Robert. Rowan tersenyum kecut. Siapa perempuan itu, Bet? Tanya Rowan. Tidak ada. Aku mengatakan hal itu hanya untuk membuat Asni tidak berharap lagi padaku. Aku memang dukun santet, tapi aku masih punya moral. Aku tidak akan pernah berhubungan dengan perempuan manapun, apalagi perempuan di bawah umur. Kita boleh jahat, tapi jangan sampai dikalahkan oleh nafsu yang hanya akan merugikan kedua belah pihak, ujar Robert. Padahal aku senang mendengar kau ternyata punya wanita idaman. Aku pikir dalam waktu dekat ini aku akan mendapatkan kakak ipar, kata Rowan. Kakak ipar apanya? Selesaikan dulu masalah juga hubunganmu dengan calon adik iparku, baru membahas masalah kakak ipar, ujar Robert. Wajah Rowan yang semula ceria mendadak murung. Besok kita akan bereskan masalahmu dengan perempuan itu, ujar Robert. Tapi aku takut, Bet. Hei,
Apa yang kau takutkan kalau kau sendiri tidak melakukan itu? Rohan, aku, Ranti, Mang Rustam dan semuanya selalu ada untukmu. Aku yakin Ranti dan keluarganya tidak akan percaya dengan fitnah seperti itu. Kita ini semua keluarga. Kau ingat itu kan? Rohan mengangguk, lalu ia memeluk Robert. Robert membalas pelukan Rohan sambil mengelus rambut pemuda itu. Sudah lebih tenang kan sekarang? Seharusnya masalah ini kita bicarakan dari hati ke hati sejak kemarin. Tapi dari kemarin kau selalu menghindar. Ya Bet, tapi aku butuh uang Bet. Mulai lagi. Memang kau serius mau pergi ke luar negeri? Aku mau beli motor Bet. Kurasa akan lebih mudah kalau kita menggunakan sepeda motor dibandingkan Cis. Kalau uang untuk beli motor aku ada. Tapi kalau aku belikan sekarang aku takut kau akan kabur, ujar Robert. Tidak. Rencananya aku ingin mencari kerja di luar perusahaan. Karena pekerjaan di perusahaan itu sama sekali tidak cocok denganku Bet. Aku tidak bisa diperintah seenaknya seperti itu, ujar Rowan. Lalu kamu mau kerja apa? Membuka usaha? Aku ingin ke Marindu, ikut kerja jadi penambang emas di sana. Robert geleng-geleng kepala mendengar keinginan Rowan. Sudah enak-enak kerja di perusahaan tambang batu bara, kau malah memilih pekerjaan sebagai penambang emas. Aku benar-benar tidak habis pikir, ujar Robert. Rowan tersenyum kecut. Jadi bagaimana Bet? Robert tidak menjawab. Lalu ia beranjak dari duduknya, kemudian ia berjalan masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian Robert keluar lagi dan memberikan bungkusan plastik hitam pada Rowan. 20 juta, kurasa cukup, ujar Robert. Rowan tersenyum lebar. Tangannya dengan cepat meraih plastik hitam berisikan uang tersebut. Mungkin cukup, tapi kalau tidak cukup nanti tolong ditambah lagi ya Bet. Akan aku ganti kok setelah aku jadi juragan tambang emas, ujar Rowan sambil tertawa. Pagi-pagi sekali Sidang sudah datang ke rumah Robert. Tugasmu hari ini adalah menemani Rowan. Pastikan dia benar-benar membeli motor, dan pastikan juga dia tidak kabur bersama motor barunya itu, ujar Robert. Sial kau Bet. Oh, jadi kau tidak percaya sama aku Bet? Tanya Rowan. Ya, memang aku tidak percaya. Sialan kau, umpat Rowan kesal. Mau tak mau, Rowan terpaksa menurut untuk pergi bersama Sidang. Dan hari itu, setelah Rowan dan Sidang pergi, Robert langsung berangkat ke dalam hutan untuk mencari kayu yang sudah mati agar bisa digunakan sebagai kayu bakar. Robert berjalan menyusuri hutan, namun kayu-kayu yang sudah mati di area itu tampaknya telah diangkut oleh orang lain hingga mau tak mau. Akhirnya Robert terpaksa terus berjalan masuk lebih jauh ke dalam hutan guna mencari kayu bakar yang lain. Sekian lama ia berjalan, akhirnya Robert melihat sebuah pohon mati yang bisa dijadikan kayu bakar. Tanpa menunggu lama, Robert langsung mengeluarkan kapaknya untuk memotong pohon tersebut. Saat sedang fokus memotong kayu itu, tiba-tiba saja terdengar suara angin ribut yang semakin lama semakin mendekat ke tempat di mana Robert berdiri. Robert tahu itu bukan sekedar angin biasa. Suara gemuruh seperti bisikan amarah dari para penghuni hutan. Daun-daun kering berterbangan, ranting bergoyang liar, dan hawa dingin menusuk tulang. Robert berhenti mengayunkan kapaknya. Genggaman tangannya mengencang, matanya menyisir sekitar dengan waspada. Angin itu berputar, membentuk pusaran kecil yang seolah hidup dan bergerak mengelilinginya. Robert, suara lirih dari dalam pusaran angin itu terdengar. Tiba-tiba saja telinganya berdengung dan kepalanya terasa sangat sakit. Robert memegangi pelipisnya, tubuhnya limpuh. Suara di sekelilingnya seperti menghilang, tergantikan oleh dengungan menusuk yang seakan berasal dari dalam kepalanya sendiri. Robert mundur satu langkah, tubuhnya mendadak terasa kaku. Dia menatap pohon mati itu. Tiba-tiba saja kulit kayunya mengelupas dengan sendirinya, membentuk simbol-simbol aneh yang bersinar samar dalam kabut tipis. Simbol itu berdenyut seperti bernafas. Cahaya kehijauan yang keluar dari retakan kayu membuat jantung Robert berdegup semakin cepat. Sekelebat bayangan melintas di belakangnya, sangat cepat dan nyaris tak terlihat.
Suara itu terdengar lagi. Kali ini terasa lebih dekat dan juga lebih nyata. Dengan masih menahan rasa sakit pada bagian kepalanya, ia pun berbalik. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanyalah semak yang bergoyang perlahan seperti baru saja dilewati oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lalu simbol di pohon itu mulai menyala lebih terang. Dari celah retakan, sesuatu mulai merayap keluar gelap. Seperti kabut hitam pekat yang hidup, suara angin kembali berbisik. Tapi kali ini tak terdengar seperti peringatan, melainkan undangan. Mata Robert berkunang-kunang. Perlahan-lahan tubuhnya mulai ambruk akibat rasa sakit yang teramat sangat dari kepalanya. Sebelum ia tak sadarkan diri, Robert sempat mendengar suara gelak tawa yang menggema di dalam hutan itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert kali ini, keren banget ya. Bagaimana di sini Robert dia jujur ya, dia jujur. Dia nggak merasa so jago ketika dia melihat satu penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Dia akan bilang bahwa dia tidak bisa menyembuhkan. Seperti kenapa sih judulnya Dasyatnya Santet Panah Kapur? Karena santet ini tidak bisa disembuhkan, teman-teman. Tidak bisa disembuhkan. Dan jalan satu-satunya itu dia adalah harus keluar dari pulau jika ingin terbebas dari itu. Harus keluar pulau, harus menyeberang Kalimantan dan selamanya nggak bisa balik lagi. Karena ini ternyata sebenarnya sudah dilakukan juga ya. Dia sudah pergi keluar pulau dan ketika keluar pulau untuk berobat, wah kok aman, matanya bisa melihat. Tapi ketika dia kembali lagi ke Kalimantan, kembali lagi matanya tidak bisa melihat. Mengerikan banget kan bagaimana menyerangnya tuh ke arah mata santet panah kapur ini. Dan juga bisa disembuhkan apabila yang bersangkutan itu meminta maaf secara langsung kepada si pengirim santet. Bagaimana di sini ini bisa menjadi hikmah untuk kita semua ya, apabila terutama cewek ya, terutama wanita. Apabila memang ada seseorang yang datang menyatakan perasaan atau melamar, kalau memang tidak berkenan atau apa ya sudah ditolak secara halus saja. Walaupun yang namanya penolakan mau kasar mau halus itu sama-sama menyakitkan, tapi paling tidak di sini kita meminimalisir ya teman-teman ya. Dan seperti di dalam kisah ini sudah dia menolak, dia ngata-ngatain lagi karena memang kebetulan pria yang menyatakan cinta terhadap dia memiliki kekurangan secara fisik. Jadi semoga kisah ini bisa memberikan hikmah untuk kita semua. Kita ambil hikmah yang baik dan dibuang yang buruk-buruknya teman-teman ya. Terima kasih kepada Om Ras atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi Om buat kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe channel Ilo Ekstrim. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.